Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas sedikit tentang khodam. Saya ambil dari tausiah guru saya Sang Kiai. Saya ambil judul Khodam Wiritan. Khodam yang ada di pusar itu sudah ada sejak kamu lahir, di pusar dan di dada. Kita cuma membangkitkan saja, cara membangkitkan itu olah nafas dan dengan wirid. Jadi yang bangkit kekuatan korin putih bersih. Kalau khodam di luar, biasanya di sekitar tubuh. Jadi tidak masuk, kalau masuk namanya kerasukan. Khodam itu kan pembantu, tapi bukan pembantu kita, tapi pembantu dari ayat atau surat atau apapun yang kita wirid. Karena kita wirid yang juga diwirid sama mereka jadinya cocok, kayak tukang sayur cocok sama tukang jualan nasi. Kayak nelayan cocok sama orang jualan ikan. Jadi karena sudah cocok maka mereka pun akan semakin suka dengan kita. Kalau kita semakin rajin wirid, maka tak ragu mereka akan membantu kalau kita lagi butuh bantuan, malah kadang tanpa diminta. Setiap khodam itu berbeda-beda kekuatan dan perangai juga hawa energi yang dipancarkan. Bisa panas, dingin, sejuk, hangat dan lain-lain. Juga waktu mereka datang juga berbeda-beda. Kalau khodam dari jin, maka akan ada rasa merinding. Kalau dari malaikat akan ada rasa menebal di kulit atau kesemutan di wajah, punggung, mata dan lain-lain, tergantung dari mana mereka datang. Ada juga yang datangnya dengan disertai ledakan. Memang macam-macam khodam, tapi tak perlu tahu macam dan cara datangnya juga tak apa-apa. Karena banyak macamnya itulah, saya juga tak tahu semua cara datangnya, saya hanya tahu sebatas yang saya ketahui. Bisa jadi malaikat, tapi bisa juga tidak, karena itu masih tak pasti, dan sulit juga membedakan antara khodam jin dan malaikat, walau telah berhadap-hadapan bicara. Karena bisa juga jin memakai bentuk orang berjubah putih, juga malaikat sama saja, jadi sulit membedakan. Yang terpenting adalah Anda yang memberikan sesuatu atau apapun itu tidak menyalahi syariat. Khodam kalau dalam tubuh, otomatis akan terbangkitkan kalau kita wirid atau kita diserang, tapi kalau dari luar tak mesti. Bisa juga kekuatan yang di luar dan di dalam itu disatukan, kalau kita sudah pernah interaksi dengan yang di luar. Wirid itu kalau sudah melewati batas toleransi, khodamnya juga pasti datang, cuma kita kuat enggak menerima kedatangannya. Kalau enggak kuat dia cedot urat kepala, jadinya gila, makanya amalan-amalan itu mulai dari pondasi. Jadi nantinya sudah wirid tingkat tinggi, khodamnya datang tubuh dan jiwa kita sudah kuat, jadi tidak kaget. Ingatkan cerita Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Nabi sampai menggigil beberapa hari, sampai turun ayat Ya Ayyuhal Mudatsir. Itu Nabi, apalagi kita. Nah, yang penting sekarang mempersiapkan diri. Menggembleng diri dari yang wirid ringan, yang ku berikan padamu itu wirid teringan, jadi masih banyak tahapan berat yang harus dilewati. Ya kalau yang teringan saja sambatnya selangit, kayak orang sakit mau disuntik dokter, belum jarum ditusukkan jeritnya sudah hendak keturungan. Ya kalau ilmu dariku dari kiaiku, ini belum ada yang tersesat dan disesatkan, juga belum ada yang gila, malah kalau sembuh banyak. Tapi ya itu harus dengan aturan main yang telah ditetapkan, mengingat bahayanya. Jadi kayak pondasi harus dipakai, dan sebagainya. Memang banyak orang jadi gila karena ilmu, gilanya gila beneran, bukan tergila-gila oleh ilmu, karena yaitu tanpa pakai jalur yang benar. Tapi kalau jalurnya benar, maka akan memetik nikmatnya punya ilmu, makanya saya berulang kali menekankan untuk memegang jalur yang benar, tak sekali dua kali. Banyak yang datang padaku, karena dilempar jin sampai 50 meter, ada juga yang ditendang-tendang karena mengamalkan ilmu dengan jalan asal-asalan.
Perlu diketahui, wirid yang tak kelar jadi simpanan, gak langsung jadi kekuatan, jadi batal tapi bisa dikodo, di waktu yang lain tapi kudu kelar. Kalau tak kelar lagi ya jadi simpanan lagi. Kalau kelar akan mendekatkan khodam, jadi tiap hari kelar berarti tiap hari makin dekat. Perlu diketahui, wirid yang tak kelar jadi simpanan, gak langsung jadi kekuatan, jadi batal tapi bisa dikodo, di waktu yang lain tapi kudu kelar. Kalau tak kelar lagi ya jadi simpanan lagi. Kalau kelar akan mendekatkan khodam, jadi tiap hari kelar berarti tiap hari makin dekat.